sebagai raja. Lalu bagaimana kita sebagai orang Katolik itu mengimani Kristus sebagai raja? Saudara-saudari sekalian, raja atau kerajaan di dunia ini zaman dulu maupun yang masih ada sekarang tentu beda dengan gambaran yang kita rayakan pada misa kali ini, yaitu Kristus Raja. Saya membandingkan kalau raja zaman sekarang itu punya kuasa di dunia itu terbatas. Sekian waktu, sekian puluh tahun, lalu kemudian setelah meninggal atau diganti yang lainnya tidak punya kuasa lagi. Yang saya lihat raja di dunia ini biasanya disembah, dihormati, disanjung begitu tinggi ketika mereka menduduki tahta sebagai raja di sebuah kerajaan. Ada jangka waktu tertentu. Dan ketika mereka sudah meninggal, maka penghormatan itu akan berkurang. Paling raja akan dihormati ketika diperingati wafatnya 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau lebih dari itu, diingat kembali raja itu. Raja akan diingat ketika ataupun disembah, dihormati ketika masih hidup di dunia. Ketika sudah meninggal, terkadang dilupakan atau sekedar dikenang saja sekian waktu tertentu. Saya merenungkan, kalau dibandingkan dengan Kristus itu jauh berbeda raja yang saya pahami pada zaman sekarang ini. Kristus sebagai raja, meskipun dia itu tidak mengatakan ketika masih hidup bahwa dia itu raja, ya. Akan tetapi dia juga ketika hidup tidak dihormati begitu tinggi seperti raja-raja pada zaman sekarang. Dia juga tidak punya tahta, tidak punya wilayah kekuasaan. Ya, ada orang-orang yang menghormatinya, para murid yang percaya kepadanya itu menghormatinya, menyanjungnya. Tapi hanya terbatas dan tidak punya wilayah kuasa. Bedanya adalah ketika Kristus dihormati oleh pengikutnya waktu hidup, ketika dia meninggal atau wafat, dia tetap dihormati. Bahkan jangka waktu penghormatan atau penyembahan kepada Kristus itu begitu lama. Kalau dicatat, katakanlah sampai ribuan tahun. Sampai sekarang dihitung sampai 2000 tahun, Kristus tetap disembah. Kristus tetap dijunjung tinggi oleh para pengikutnya. Itulah bedanya. Kristus Raja yang saya renungkan dan saya pahami. Dan kalau raja itu dihormati, disembah dalam kurun waktu tertentu, kata-katanya juga mungkin didengarkan ya, ketika raja itu bersabda. Akan tetapi Kristus yang kita imani itu setiap hari dan setiap saat dia bersabda. Apa buktinya bahwa Kristus Raja yang kita imani itu setiap saat berbicara kepada kita, setiap saat bersabda kepada kita? Jelas kalau dalam gereja Katolik setiap hari ada misa harian. Dalam misa harian itu senantiasa kita mendengarkan bacaan dari Injil. Dan dari Injil itulah kemudian Kristus bersabda kepada kita. Setiap hari, setiap saat kalau kita ikut misa harian, Kristus mau berbicara kepada kita. Dimanapun itu misa diadakan, entah di Indonesia, entah di luar negeri, atau dimanapun, yang penting dalam gereja Katolik Roma, itu Kristus setiap hari itu disembah, ya, dihormati, dan dia setiap hari bersabda. Umatnya mendengarkan perkataannya melalui Injil yang dibacakan dalam misa. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Umat Katolik katakanlah sampai ratusan juta, bahkan mungkin sudah sampai 1 miliar. Dan kalaupun banyak orang setiap hari ikut misa dimanapun mereka berada dalam gereja Katolik Roma, itu tadi Kristus senantiasa disembah. Karena dalam Ekaristi pun kita juga menyembah Kristus yang kita imani. Dialah penyelamat kita. Dialah yang mampu memberikan karunia-Nya kepada kita melalui kasih-Nya. Nah, itulah saudara-saudari
pasti berbeda. Kristus yang diimani dalam gereja Katolik sebagai raja dengan raja-raja dunia yang masih ada sampai saat ini ataupun yang mereka sudah meninggalkan dunia ini. Maka menurut hemat saya kita patut bersyukur bahwa kita beriman dalam gereja Katolik, kita berusaha mengimani Kristus itu sebagai raja yang setiap saat dia dapat berbicara kepada kita. Asal kita mau membuka hati, membuka diri, maka Kristus itu senantiasa mau ada bersama kita. Dan ketika kita sungguh mau mendengarkan ataupun membaca sabda Tuhan setiap saat, setiap hari, dan mendengarkan Kristus berkata kepada kita melalui sabdanya yang kita baca, moga-moga Kristus yang sebagai Raja semesta alam itu tinggal dalam diri kita. Dia merajai hati kita, merajai pikiran kita, sehingga hidup kita senantiasa diterangi oleh kuasa Allah, sehingga hidup kita dapat sejalan dengan kehendak Allah. Itulah keunggulannya atau rasa syukur kita bahwa Kristus Raja semesta alam itu kita imani, khususnya di hari raya Kristus Raja semesta alam ini. Maka saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga di hari raya Kristus Raja semesta alam ini kita semakin menyadari dan juga mensyukuri bahwa kita beriman dalam gereja Katolik, dan semoga Kristus senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita, karena Dia senantiasa memberikan karunia kepada kita. Dia mau memberikan keselamatan kepada kita asal kita percaya kepadanya. Seperti dalam kisah Injil tadi, Kristus menyelamatkan penjahat yang bertobat, membawanya ke Firdaus. Karena Dia hadir untuk menyelamatkan yang berdosa dan butuh keselamatan asal tadi orang itu mau percaya, mau menyesal, mau bertobat, pasti Kristus akan memberikan keselamatan. Semoga Kristus Raja semesta alam senantiasa ada dalam diri kita, dan kita pun juga mampu menghayati hidup kita sebagai orang Katolik dengan melaksanakan ajaran Tuhan, dengan senantiasa mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab suci yang kita baca dan kita renungkan. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.